Giancarlo Simic ditawarkan ke Roma. Roma telah didekati oleh agen Giuseppe Rizzo yang telah menawarkan pemain baru kepada Giallorossi. Seperti dilansir Il Messaggero edisi hari ini, Rizzo, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Roma, mengusulkan bek Giancarlo Simic. Pemain berusia 19 tahun itu sudah menarik perhatian Roma pada bulan Januari sebelum keputusan mereka untuk mendatangkan Victor Nelson dengan status pinjaman dari Galatasaray. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa banderol harga Simic sekitar 8 juta euro setelah musim pertama yang luar biasa bersama Anderlecht. Sejak kepindahannya ke Belgia dari Milan, Simic telah mengumpulkan 30 penampilan dengan 3 gol atas namanya. 5 pencetak gol tersubur laga AS Roma vs Fiorentina. AS Roma dan Fiorentina merupakan dua klub yang disegani di sepak bola Italia dengan kekayaan sejarah dan reputasi melahirkan pesepak bola berbakat. Duel antara kedua klub ini kerap kali menghadirkan momen dan fakta unik. Salah satunya beberapa pemain yang menjadi pencetak gol tersubur dalam laga AS Roma versus Fiorentina. Tidak sedikit dari mereka yang pernah membela kedua klub, termasuk dalam daftar top skor sepanjang masa dalam duel tersebut. Beberapa dari pemain itu bahkan dianggap sebagai legenda baik untuk AS Roma maupun Fiorentina. Berikut 5 pencetak gol tersubur laga AS Roma versus Fiorentina. 1. Abel Balbo mengoleksi 7 gol di laga AS Roma versus Fiorentina. Abel Balbo merupakan penyerang asal Argentina yang tampil memukau di Serie A Italia pada era 1990-an. Ia bergabung dengan AS Roma pada Juli tahun 1993. Setelah 5 tahun bermain untuk Giallorossi, Balbo pindah ke Parma pada Juli tahun 1998. Ia kemudian pindah ke Fiorentina pada Juli tahun 1999. Namun, ia hanya bertahan setahun dan kembali ke AS Roma pada Juli tahun 2000. Balbo menutup kariernya sebagai pemain bersama Boca Juniors pada Januari tahun 2003. Ia memiliki rekor 7 gol di laga AS Roma versus Fiorentina di semua kompetisi. Seluruh 7 gol itu Balbo cetak ke gawang Fiorentina kala masih membela AS Roma. Penampilan terbaiknya ketika menorehkan brace secara back-to-back kala AS Roma seri 2-2 kontra Fiorentina pada pekan 16 dan menang 4-1 pada pekan 33 seri A 1995/1996. 2. Roberto Pruzzo mencetak 8 gol dalam duel AS Roma kontra Fiorentina. Roberto Pruzzo menghabiskan 10 tahun dalam kariernya sebagai pesepak bola dengan membela AS Roma pada tahun 1978-1988. Ia menutup perjalanannya sebagai pemain kala berseragam Fiorentina pada tahun 1988-1999. Pruzzo punya rekor 8 gol dalam duel AS Roma kontra Fiorentina. Ke-8 gol itu dicetak ke gawang Fiorentina ketika ia membela AS Roma. Gol pertama Pruzzo kontra Fiorentina tercipta kala AS Roma menelan kekalahan 1-3 pada pekan 26 seri A 1979/1980. Uniknya, AS Roma menelan kekalahan 1-2 ketika ia terakhir kali membobol gawang Fiorentina pada pekan ke-10 seri A 1986/1987. 3. Giancarlo Antognoni membobol gawang AS Roma 9 kali. Giancarlo Antognoni bergabung dengan Fiorentina dari Asti pada Juli tahun 1972. Ia bermain untuk La Viola selama 15 tahun pada tahun 1972-1987. Antognoni mencetak total 72 gol dalam 419 pertandingan di semua kompetisi bersama Fiorentina. Rekornya menghadapi AS Roma cukup impresif dengan mencetak 9 gol. Secara rinci, Antognoni membobol gawang AS Roma 8 kali di Serie A dan 1 kali di Coppa Italia. Ia menutup kariernya sebagai pesepak bola dengan membela Lausanne Sport pada Juli tahun 1989. 4. Gabriel Batistuta mengoleksi 11 gol di laga AS Roma versus Fiorentina. Gabriel Batistuta dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik Serie A kala berseragam Fiorentina dan AS Roma. Ia menghabiskan 9 tahun bersama Fiorentina pada tahun 1991-2000.
Batistuta lalu pindah ke AS Roma pada Juli tahun 2000. Ia mengoleksi 11 gol dalam laga AS Roma kontra Fiorentina. Secara rinci, Batistuta mencetak 10 gol ke gawang AS Roma dan 1 kali membobol gawang Fiorentina. Salah satu momen epiknya terjadi kala ia menangis usai mencetak gol tunggal kemenangan AS Roma 1-0 atas Fiorentina pada pekan ke-8 Serie A 2000/2001. 5. Francisco Totti merobek gawang Fiorentina 14 kali sepanjang kariernya. Francisco Totti merupakan legenda AS Roma yang begitu dihormati. Dedikasinya bagi I Giallorossi dibuktikan dengan pengabdian 24 tahun sepanjang kariernya sebagai pemain. Totti memiliki segudang rekor apik kala berhadapan dengan lawan-lawan AS Roma di semua kompetisi. Salah satunya ketika berhadapan dengan Fiorentina. Totti merobek gawang Fiorentina 14 kali di semua kompetisi. Secara rinci, ia mencetak 13 gol kontra Fiorentina di Serie A dan 1 gol di Supercoppa Italiana. Dari 5 pemain di atas, tercatat 3 sosok pernah membela AS Roma dan Fiorentina, antara lain Balbo, Pruzzo, dan Batistuta. Sementara itu, Antognoni merupakan legenda Fiorentina dan Totti dikenal dengan sebutan Pangeran Roma. Belum ada dari pemain aktif AS Roma dan Fiorentina pada 2024/2025 yang mendekati rekor gol para legenda di atas. Cerita Soule soal awal karir dan pertemuan dengan Messi dan Ronaldo. Mathias Soule, awal karir. Saya mencari klub di internet tempat saya bisa menguji kemampuan diri. Saya mulai bermain di Kimberley, tetapi seperti semua anak laki-laki lainnya, saya ingin pergi ke Buenos Aires. Ketika saya menemukan tim, saya memberitahu ayah saya, yang menjawab bahwa saya masih kecil tetapi cepat atau lambat ia akan membawa saya ke sana. Saya terus mendesak, sampai panggilan dari Vélez datang untuk melakukan uji coba dan mereka menerima saya. Bertemu Messi. Saya berusia 17 tahun dan belum melakukan debut. Saya pergi ke tim nasional dan menyapanya, tetapi saya gugup karena bertemu dengannya adalah impian saya. Kami hanya berbicara sedikit, tetapi itu gila. Saya memberi tahu keluarga saya bahwa saya tidak akan pernah mencuci tangan yang telah saya jabat dengannya lagi. Berlatih bersamanya adalah suatu keistimewaan. Saya menghabiskan waktu sebulan bersama Cristiano Ronaldo saat Juventus menjuarai Serie A setiap tahun. Ia berbicara bahasa Spanyol, memiliki hubungan baik dengan pemain Amerika Selatan di grup tersebut, dan benar-benar seorang jenius. Kemudian ia meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Manchester United. Paulo Dybala juga ada di sana saat saya melakukan debut di tim utama dan saya bertemu dengannya di Juventus. Skuad itu penuh dengan pemain juara dan bermain dengan pemain tertentu sungguh luar biasa bagi pemain muda seperti saya. Tentang debut timnas Argentina dan menolak pinangan timnas Italia. Mathias Soule, ayah ingin saya pensiun di Independiente. Itu tidak membuat saya tertekan, tetapi impian saya adalah bermain di Argentina karena saya pergi lebih awal. Saya tidak memikirkannya sekarang, saya rasa saya sangat merindukannya, tetapi saya ingin bermain di sana dan tentu saja untuk Independiente. Seluruh keluarga saya mendukung Independiente, terutama ayah saya. Panggilan timnas, itu adalah emosi yang luar biasa, semua anak bermimpi dipanggil ke Argentina. Saya sangat senang, Dybala dan Paredes juga ada di sana. Saya sudah dipanggil saat di tim U23 sebelum melakukan debut di tim utama dan saat itulah saya mengenal lingkungannya, tetapi itu adalah sesuatu yang lain mengingat saya berada di Roma. Panggilan Spalletti. Di Francisco mengatakan kepada saya bahwa Spalletti ingin memanggil saya untuk kejuaraan Eropa. Pelatih datang ke Frosinone dan saya berbicara dengannya, tetapi saya menolak karena saya lahir di Argentina. Dia menelepon saya terlebih dahulu, lalu dia ingin bertemu dengan saya secara tak terduga. Dia berkata, "Saya mengerti Anda.